Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi pertama, saudara. Menara pabrik di kawasan industri Morowali terbakar. Kebakaran ini diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Lompat jauh! Kebakaran sebuah menara gas buang sebuah pabrik menyebabkan kepanikan. 2 pekerja yang sempat terjebak saat kebakaran berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini, 3 orang mengalami luka-luka. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan. Apa kau? Anjir, ada orang di atas sih. Wah, sok. Baru terima informasi ada terjadi kebakaran di PT IMIP, namun sampai saat ini kami masih proses melakukan penyelidikan. Apakah ada informasi bahwa ada korban seperti apa, Pak? Sementara kami masih cek dulu, memang ada yang dilaporkan ke kami, ada yang korban, namun luka bakar sebagian, tidak menimbulkan korban jiwa. Kisah pilu dialami sepasang suami istri di Solok, Sumatera Barat usai bulan madu. Sang istri meninggal dunia dan suami yang sempat kritis berjuang untuk hadir di pemakaman istrinya. Dengan selang oksigen masih terpasang, Gilang Kurniawan bersikeras untuk hadir menghantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir di kawasan Gadut, Kota Padang. Momen bulan madu yang mestinya penuh kebahagiaan justru berujung petaka bagi Gilang dan sang istri. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri di kamar penginapan pada Kamis 9 Oktober lalu. Sementara itu, keluarga Cindy Destananda membatalkan proses autopsi. Pembatalan ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga sempat menyetujui otopsi pada jenazah Cindy. Polisi menyebut pembatalan persetujuan ini disampaikan oleh pihak keluarga saat pengurusan berkas di Polres Arosuka. Kasih ya, kemudian kita dampingi pihak keluarga korban ini sampai ke Polres Solo, kita lengkapi administrasi untuk rencana autopsi mayat tersebut. Namun setelah sampai di Polres Solo, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Suami korban hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Semen Padang, Provinsi Padang. Kondisinya mulai membaik. Sementara itu, pihak keluarga berharap agar pihak pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kami sudah mencoba menghubungi pihak pengelola penginapan, saudara, namun belum ada tanggapan. Perawatan yang baik lah itu ya, kesehatan yang baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, mungkin kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Dan untuk membahas lebih lengkap terkait kasus kematian istri dan suami yang kritis saat berbulan madu di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Solok, ada AKP Evrian Mustaqim Batiti. Selamat malam, Pak Evrian. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Evrian, saya mau konfirmasi soal dugaan karena keracunan gas dari pemanas air. Benar seperti ini, Pak, karena memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari visum luar. Baik, selamat malam Mbak. Jadi terkait situasi yang sampai saat ini kami temukan bahwa benar
dari hasil visum luar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oke, pasti proses penyelidikan hingga kini juga masih dilakukan, apalagi pihak keluarga dari korban ini juga meminta agar pemeriksaan terhadap pihak pengelola segera dilakukan. Sampai saat ini hasil temuan di lokasi kejadian seperti apa, Pak Efrian? Jadi untuk sementara kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Sampai tadi malam baru kami selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, yaitu saksi-saksinya yang berada di lokasi TKP setelah kejadian. Iya, siapa saja itu Pak, 4 orang saksi yang diperiksa? Jadi 4 orang saksi ini yang merupakan pihak yang berada di TKP pada saat setelah kejadian dan sebelum kejadian. Jadi pemilik atau dalam hal ini karyawan yang berada di glamping resort tersebut. Oke, saya mencoba konfirmasi pihak pengelola dari tempat penginapan, kemudian termasuk juga keluarga dari korban. Istilahnya di sini suami begitu, Pak? Belum. Untuk suami ataupun korban sendiri belum bisa kita minta keterangan karena sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Oke, selain pemeriksaan saksi yang tadi Bapak sebut 4 orang, dalam proses penyelidikan, terutama temuan yang di lokasi itu ada apa saja, Pak? Apa yang barang bukti yang hingga kini diamankan oleh polisi? Untuk barang bukti pada saat kami melakukan TP-TKP, dalam hal ini TP-TKP dilakukan oleh Polsek Lembah Gumanti, diamankanlah beberapa pakaian milik korban. Selanjutnya tas yang dibawa oleh korban yang berisi barang-barang pribadi tentunya. Selanjutnya makanan yang sudah dibuka atau kita duga telah dimakan oleh korban dan kartu identitas milik korban sendiri. Itu saja yang kita amankan dari lokasi TKP. Temuannya seperti apa, Pak? Ini kan juga supaya bisa menjadi imbauan kepada masyarakat luas, terutama juga kehati-hatian ketika juga memiliki infonya adalah karena water heater begitu, yang kemudian memang ada gasnya. Nah, apa Pak temuan yang ada di lokasi, di tempat itu begitu? Jadi kewaspadaan supaya bisa dibangun di tengah masyarakat. Kalau misalnya di lokasi, hal-hal yang pada umumnya berada di resort ya, namun untuk lokasi di kamar mandi sendiri yang menjadi dugaan oleh pihak kita, kepolisian, dugaannya itu adalah keracunan, jadi kita juga mengamankan tabung gas LPG tersebut. Oke, jadi memang dugaan sementara ini adalah masih keracunan. Sementara memang selain ada sejumlah barang pribadi yang diamankan polisi, tentu pendalaman juga dilakukan terkait juga dugaan-dugaan terkait gas water heater yang ada di kamar mandi dari tempat penginapan. Selain dari olah tempat kejadian, apa Pak yang didalami terutama terhadap 4 saksi yang ini pasti keterangannya sangat ditunggu oleh pihak keluarga? Baik, jadi dari hasil keterangan yang sementara dilaporkan kepada kami dari pihak Reskrim sendiri, bahwa benar sesuai dengan narasi yang sudah beredar, jadi pada pukul 7 WIB pada hari Kamis tanggal 9, bahwa benar saksi mengantar sarapan, kemudian melakukan mengetok pintu, kemudian menerima jawaban dari pihak korban dari laki-laki, menyampaikan bahwa sebentar Bang. Dari situ saksi menunggu. Saksi menunggu sekitar 15 menit, selanjutnya tidak ada jawaban, saksi kembali melanjutkan kegiatannya mengantar sarapan ke kamar-kamar lainnya. Setelahnya pada pukul 7.30, saksi lainnya datang ke kamar tersebut, mengetok pintu, tidak ada jawaban, korban saksi curiga, saksi kemudian memanggil rekan-rekan lainnya dan pemilik administrasi untuk meminjam kunci dan dibuka paksa. Dari lokasi kamar tersebut,
didapatilah situasi yang dinarasikan. Selanjutnya membawa korban ke tempat tidur, melakukan tindakan pertama, penanganan pertama, memberikan oksigen kepada korban, namun karena korban tetap tidak sadarkan diri, dilarikan ke puskesmas. Pada saat dalam kondisi dilarikan ke puskesmas itu, kedua korban dari hasil keterangan yang kita dapatkan bahwa kedua korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri namun belum dinyatakan meninggal dunia. Karena dari keterangan saksi dari pihak Rohayati, mohon maaf, mengungkapkan bahwa saksi nadinya masih berdenyut, namun dalam perjalanannya tidak berdenyut kembali. Hal yang sama juga serupa disampaikan dari visum dari pihak puskesmas, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar, pasien telah meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas. Demikian kami sampaikan. Oke. Pak, ini kan juga ada informasi bahwa pihak keluarga korban ini menolak untuk dilakukan otopsi begitu ya, tapi memang proses pemakaman sudah terjadi. Apakah ke depannya apabila keluarga ingin dilakukan ekshumasi ini masih bisa? Ya, apabila ada permintaan dari pihak keluarga korban, Mbak. Apabila dari pihak keluarga korban untuk dilakukan ekshumasi, kita akan melakukan ekshumasi tersebut. Oke, dari rentetan pemeriksaan yang sudah dilakukan atau penyelidikan yang sudah dilakukan polisi, adakah dugaan kelalaian pihak pengelola tempat penginapan, Pak, terkait dengan kasus ini? Belum bisa kita asumsikan karena kita juga belum melakukan pemeriksaan terkait situasi penginapan. Okay. Jadi yang sementara kita interogasi terkait kronologis kejadiannya dan detail kejadian, demikian, Mbak. Oke. Setelah investigasi dan juga mendalami kronologi kejadian dari sejumlah saksi, apa langkah lanjutan yang hingga kini dilakukan polisi, Pak? Kita koordinasi sama ahli, Mbak, terkait situasi yang ada saat ini. Baik. Kita koordinasi sama saksi sambil menunggu penanganan dari korban, karena korban yang mengetahui, korban juga belum kita mintai keterangan, Mbak. Oke, korban dalam hal ini adalah suami, hingga saat ini masih dalam pemulihan, dan sebentar lagi jika memang sudah kondisinya dinyatakan pulih, bisa langsung kemudian diperiksa sebagai saksi. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan melalui Kompas Malam Kompas TV, Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Efrian Mustaqim Batiti. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Mbak. Selamat malam, Mbak. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mancanegara mengenai gencatan senjata Israel dan Hamas yang sudah disepakati, tapi unjuk rasa menuntut kemerdekaan Palestina masih terjadi di dalam dan luar negeri, salah satunya di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri di kediamannya yang ada di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah menteri sudah datang ke kediaman Prabowo sejak pukul 7:30 malam. Belum diketahui apa yang dibahas dalam ratas tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga beberapa kali mengadakan rapat di kediamannya. Pada pekan lalu, Prabowo juga menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri di Kartanegara membahas swasembada pangan dan energi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Aksi unjuk rasa menuntut kemerdekaan Palestina berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Unjuk rasa diikuti berbagai unsur organisasi dan kelompok masyarakat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.
Massa menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sepenuhnya. Mereka meminta gencatan senjata jadi momentum untuk mengakhiri serangan Israel ke Gaza secara permanen. Massa dengan semangat menyerukan kemerdekaan penuh Palestina. Selain terus mendorong peran pemerintah Indonesia, Massa juga menyampaikan apresiasi atas perjuangan sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam penyelesaian konflik Palestina-Hamas. Pesan yang mau disampaikan, bebaskan Palestina ya, Free Palestine. Jadi ya ini aksi, apalagi dengan sekarang kondisi Palestina yang masih terus berjalan ya, untuk menuntut itu sih supaya dari pemerintah kita juga melakukan aksi yang spesifik ya untuk membantu negara Palestina bisa merdeka. Aksi bela Palestina secara masif juga berlangsung di Australia. Aksi ini digelar di tengah gencatan senjata Gaza yang memasuki hari kedua. We don't forget what's happening in Gaza. Despite the progress, despite optimistic signs, we need to make sure that we keep the focus on those starving children in Gaza. Gencatan senjata di Gaza mendorong warga Palestina untuk kembali ke rumah di wilayah Khan Yunis, selatan Gaza. Warga berencana kembali menempati hanya untuk mendapati rumah mereka berubah menjadi tumpukan puing. Saat mereka melihat besarnya kehancuran, beberapa orang mencari barang-barang yang mereka tinggalkan di antara puing-puing. خايفين على أرواحنا الآن إحنا بعد ما وقفت الحرب كيف بدنا نعيش مش عارف لا ماء لا كهرباء لا بيوت لا طرقات حياة كئيبة جدا. Dua tahun perang berkecamuk di Gaza, Palestina. Wajah Gaza kini bak kota mati. Tak ada lagi bangunan layak. Yang ada hanyalah gedung-gedung yang rata dengan tanah. Bagi warga Gaza, pemandangan ini menjadi kenyataan getir. Perang memang berakhir, tapi rumah mereka dulu sudah tak sama lagi. يعني لا تصلح للسكن، يعني المنطقة هذه اللي هي منطقة الكتيبة والسطر الغربي لا تصلح للسكن الآدمي. يعني لو إحنا هينا قاعدين بنرتب أمورنا على أساس إنه نرجع بس نقعد ونستقر فيها ونسيب منطقة المواصي، لكن للأسف الشديد لا متوفر مية ولا متوفر مكان بس ننصب لو خيمة. Pasca gencatan senjata berlaku, sekitar 200 tentara Amerika Serikat sudah mendarat di Israel pada Sabtu waktu setempat. Pasukan Amerika dikerahkan ke Israel sebagai pengawas saat gencatan senjata fase pertama Israel-Hamas. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Kesepakatan ini disambut gembira. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak, bersuka cita, meluapkan kegembiraan atas kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. شعور لا يوصف قد ما بدي اوصف لك مش هعبر لك عن شعور الجوال. يوم بكره واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan berhasil dan bertahan lama. Trump memastikan kota Gaza akan dibangun kembali. I think it'll hold, yeah. I think it'll hold. They're all tired of the fighting. I think you're going to have tremendous success, and Gaza is going to be rebuilt.
And you have some very wealthy countries, as you know, over there. And it would take a small fraction of their wealth. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1 antara Israel dan Hamas. Pertama, Hamas dan Israel sepakat akan membebaskan para sandera, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Kemudian, warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Sejak 7 Oktober 2023, warga Gaza kehilangan masa-masa mereka menjalani kehidupan yang normal. 2 tahun menderita akibat perang, warga Gaza menyaksikan banyak kematian. Total, lebih dari 67.000 warga Gaza tewas. Masa depan warga Gaza kini bergantung dengan ujung kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 2 jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diidentifikasi. Korban teridentifikasi sebagai laki-laki berusia 12 dan 18 tahun asal Bangkalan, Madura. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. 1 korban teridentifikasi atas nama Haikal Fadil Al-Fatih, laki-laki berusia 12 tahun. 1 jenazah lainnya teridentifikasi atas nama Syamsul Arifin, di mana hingga kini total sudah ada 53 jenazah yang telah diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang dievakuasi. Cocok atau match dengan 2 nomor antemortem, yaitu yang pertama kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B025 teridentifikasi melalui DNA dan medis cocok dengan nomor antemortem 003 sebagai Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih. Kantong jenazah dengan nomor PN atau postmortem RSB B047 teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti. Barang kepemilikan cocok dengan nomor antemortem 059 sebagai Syamsul Arifin, laki-laki. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai kekacauan yang terjadi saat truk-truk bantuan memasuki wilayah Khan Yunis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk untuk berebut bantuan logistik. Anda masih bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai bergerak memasuki jalur Gaza, menyusul fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Sejumlah truk bantuan dari Mesir tiba di perlintasan Harem Shalom, Israel, yang kemudian diperiksa sebelum memasuki wilayah Gaza. Truk-truk ini membawa bantuan pasokan medis, tenda, selimut, makanan, dan juga bahan bakar. Diperkirakan ada sekitar 600 truk bantuan yang akan memasuki Gaza pada hari Minggu. Jumlah ini sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Namun kekacauan terjadi saat truk-truk bantuan ini memasuki wilayah Khan Yunis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk untuk berebut bantuan logistik. Aksi berbahaya ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas disepakati, yang diantaranya mencakup kepastian bahwa aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Pasca gencatan senjata Hamas dan Israel, aktivitas warga berangsur normal. Pasar mulai ramai, namun warga tidak bisa berbelanja karena terbatasnya uang tunai.
Di bawah tantangan ekonomi yang sangat besar, mulai dari kekurangan uang tunai dan melonjaknya harga, kota Gaza kembali ramai. Salah satunya di Pasar Al-Saraya di pusat kota Gaza. Pedagang di sini mulai memajang barang dagangan mereka, sementara warga menjelajahi kios untuk mencari kebutuhan pokok. Meski harga barang-barang masih rendah, warga masih belum bisa membeli kebutuhan pokok mereka karena kekurangan uang tunai. Saudara, Israel dan Hamas harus menjaga komitmen agar momentum gencatan senjata ini bisa membawa perdamaian dan mengakhiri penderitaan di Gaza. Kita akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, ada Prof. Ion Mahmudi. Selamat malam Prof. Ion, salam sehat selalu. Selamat malam Mbak Valen. Ya, Prof, terkait kesepakatan damai rencana fase pertama untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, Trump di sini yakin bahwa gencatan senjata Israel Hamas ini bisa bertahan. Apa yang bisa menjamin hal itu? Ya, kalau kita lihat pernyataan dari Trump ya, bahwa Trump memang yakin bahwa gencatan permanen itu bisa dilakukan, dan dia juga memberikan jaminan bahwa Israel tidak akan mengambil lagi ya, atau menginvasi dan menganeksasi Gaza. Nah, ini saya kira menjadi jaminan yang harus dipegang, karena kalau itu tidak bisa dipenuhi dan kemudian terjadi serangan, ini artinya kan Trump akan dipermalukan ya, reputasinya akan jatuh. Nah, ini saya kira menjadi salah satu bagian penting ya, bagaimana Amerika sebagai garantor untuk memastikan bahwa gencatan senjata itu akan mengarah kepada gencatan senjata yang permanen, termasuk nanti sampai pada akhirnya dari titik yang paling ideal itu akan ditarik pasukan Israel yang ada di Gaza sampai pada tahapan berikutnya secara keseluruhan, dan nanti akan digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian. Jadi kalau kemudian fase itu sudah sampai mulai terjadi penarikan ya pasukan Israel di wilayah Gaza yang didahului oleh pertukaran tawanan ya kedua belah pihak, saya kira itu akan mengarah kepada perkembangan yang positif. Tetapi kalau kemudian setelah pertukaran tawanan kemudian ada yang mencederai, dan kemungkinan ya dengan track record Israel itu bisa saja terjadi, maka ini tentu akan menjadi masalah serius ke depannya. Adakah sanksi bagi dua negara ini yang apabila melanggar dari poin-poin kesepakatan itu, Prof? Nah, namanya negosiasi itu kan sebenarnya dilakukan secara sukarela ya. Dua belah pihak kemudian bersetuju untuk melakukan negosiasi dan perdamaian. Dan sewaktu-waktu mereka bisa menarik diri. Tetapi setelah ada komitmen ditandatangani dan disaksikan oleh pihak-pihak mediator dan juga penjamin, harusnya kemudian mereka melakukan dan menepati apa yang sudah disepakati. Kalau adalah salah satu dari pihak katakanlah Israel atau mungkin dari pihak Hamas kemudian mengkhianati dari perjanjian itu, tentu sanksinya adalah ya dari negara yang kemudian menjadi mediator, terutama Amerika yang berkepentingan, Donald Trump yang berkepentingan bahwa Amerika akan menjadi deal maker, akan menjadi peacemaker ya, pembuat perdamaian di kawasan Timur Tengah. Nah, itu saya kira sanksinya lebih kepada kaitannya hubungannya dengan Amerika, karena Trump sendiri menginginkan bahwa masalah di kawasan ini, konflik antara Israel dan Palestina ini bisa segera diselesaikan dan tidak ada lagi perang yang berkepanjangan. Ya, itu juga harapan seluruh bangsa pastinya. Prof, tapi selain komitmen dari kedua negara ini, hal apa lagi yang bisa berpotensi merusak kesepakatan ini, Prof? Nah, saya kira kan kita akan lihat pada fase pertama ini ya, setelah kemudian tidak lagi ada serangan 24 jam setelah ditandatangani, setelah itu kan akan dilanjutkan dengan pertukaran sandera yang ada di Gaza, kemudian diikuti oleh pertukaran tawanan yang dimiliki oleh Israel. Nah, dari situlah kemudian akan dilihat pasca kedua, karena setelah itu Israel akan diminta untuk menarik diri pasukannya di wilayah sekitar 53% wilayah Gaza, ditarik ke wilayah garis ya, yang disebut dengan wilayah garis kuning ya. Nah, disitulah nanti akan dilakukan masuknya
pasukan perdamaian. Nah, ketika di fase ini ternyata kemudian Israel yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan dan mengembalikan tawanan dan selalu ingin menghancurkan Hamas sebagai musuh mereka. Nah, ini nanti akan terjadi persoalan apabila itu tidak kemudian dari awal dikawal secara baik. Kemudian masalah yang lain adalah ketika tawanan yang kemudian disampaikan terutama dari pihak Palestina, nama-nama yang diminta oleh Hamas kemudian tidak sepenuhnya ya dikeluarkan, tapi masih banyak yang kemudian ditahan, ini juga akan bisa menjadi hambatan. Dan terakhir saya kira hambatannya adalah bagaimana kemudian menjaga agar Israel tidak masuk kembali ya ke wilayah yang sudah ditentukan, garis yang ditentukan, agar kemudian bisa dipastikan kedua belah pihak bisa menjaga perdamaian masing-masing, dan kemudian harapannya nanti ketika dilibatkan pasukan internasional itu juga bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi saling serang di antara kedua pihak, dan itu akan menuju kepada perdamaian yang permanen. Ya, Prof, selain gencatan senjata, kemudian juga kita nantikan pertukaran sandera dari kedua belah pihak ini, apakah hal-hal ini memang bisa menyelesaikan masalah utama di Gaza? Nah, tentu kemudian akhir dari negosiasi itu kan bagaimana mewujudkan ya aspirasi dunia internasional yang menginginkan two-state solution. Artinya ketika kemudian pasukan Israel sudah ditarik sepenuhnya, kemudian setelah itu pasukan penjaga perdamaian sudah masuk ke wilayah Gaza, maka akan dilakukan pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi inilah yang memungkinkan untuk kemudian terwujudnya kemerdekaan Palestina. Nah, kalau ini yang tercapai, tidak ada hambatan yang berarti, kemudian Amerika dan negara-negara mediator lainnya bisa menjamin bahwa semua akan berjalan secara smooth ya, walaupun tentu perlu waktu dan perlu kerja keras, maka ini akan menjadi solusi ya bagi rakyat Palestina dan tentu juga solusi bagi Israel agar kemudian kedua belah pihak itu ya bisa koesisten hidup berdampingan dalam skema two-state solution. Harapannya dengan two-state solution itu persoalan Palestina dan Israel itu bisa diselesaikan. Tapi tentu perjalanan ini cukup panjang dan terjal dan banyak beberapa tantangan yang memang harus dihadapi. Oke, two-state solution ini memang jelas secara narasi, tapi kadang ini juga masih mengkhawatirkan karena komitmen itu lagi yang kemudian kita kejar untuk bisa mewujudkan perdamaian dari dua negara. Sejauh ini, Prof, track record peran Indonesia dalam mendukung hal ini seperti apa? Nah, tentu kan kalau kita lihat perjalanannya bahwa Pak Prabowo yang mewakili Indonesia kan sudah terlibat di awal ya dalam proposal 20 itu yang disampaikan oleh Trump. Dan mereka memberikan apresiasi atas peran Indonesia. Nah, ke belakang kan juga pada masa pemerintahan sebelumnya, Bu Retno juga kan sudah sangat kuat dukungannya terhadap Palestina. Nah, tentu sekarang ketika posisi negosiasi, maka peran Indonesia saya kira harus tetap diperkuat dan dipertahankan agar tetap masuk ya di dalam negara yang membidani dan juga melahirkan perjanjian dan negosiasi. Nah, posisi Indonesia yang dianggap lebih netral begitu ya, karena tidak memiliki kepentingan geopolitik, selain kemudian mendukung adanya sebuah perdamaian menjadi sangat penting sebagai alat kontrol untuk melihat apakah selama ini perjanjian itu menguntungkan ya dan bersifat adil ya kedua belah pihak dan tidak condong kepada Israel saja contohnya, karena Amerika tentu sangat dekat dengan Israel. Nah, peran ini saya kira menjadi penting dan Indonesia sih harusnya menjadi bagian pertama yang mengirimkan pasukan perdamaian, karena komitmen Pak Prabowo kan menyampaikan bahkan 25.000 bisa dikirimkan bahkan lebih, dan termasuk juga komitmen di dalam hal pendanaan. Nah, ini saya kira menjadi untuk rekonstruksi Gaza itu sendiri ya, Prof ya? Ya, saya kira itu juga ya bagian dari itu ya, untuk melakukan rekonstruksi, karena pasca wilayahnya sudah menjadi lebih relatif aman, maka tentu akan dilakukan rekonstruksi dan itu perlu waktu dan saya kira biaya yang cukup besar ya di dalam membangun kembali wilayah Gaza. Baik, terima kasih Prof
Yon Mahmudi sudah berbagi informasi bersama Kompas Malam di Kompas TV. Terima kasih atas insight Anda. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang terhenti usai takluk dari Irak. Sebuah helikopter yang sedang meluncur di atas pantai di California Selatan, Amerika Serikat hilang kendali dan menabrak sejumlah pohon. Inilah detik-detik jatuhnya helikopter di California Selatan, Amerika Serikat. Helikopter ini tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak deretan pohon palem dan membuat warga kaget. Departemen Pemadam Kebakaran setempat bilang 5 orang terluka termasuk 2 orang yang berada di dalam helikopter. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina terus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.